Sahabat Sosialis TV, apa kabar kalian? Kali ini kita membahas tentang retreat para kabinet merah putih di Magelang, di Lembah Tidar. Ini adalah sebuah peristiwa yang baru terjadi di negara kita dan baru kali ini terjadi, ya, bahwa seorang presiden membawa jajaran kabinetnya melakukan retreat di sebuah daerah, di sebuah tempat di Magelang, yaitu tempat penggemblengan Akademi Militer di Lembah Tidar. Ada yang unik, mengapa Pak Prabowo Subianto membawa para menteri, para pejabatnya retreat di Magelang, di Lembah Tidar? Apa sebetulnya ingin disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto kepada para menteri-menterinya? Apakah pesan-pesan yang mau disampaikan tidak bisa disampaikan di Binagraha, di Istana Merdeka, di Istana Negara? Ataukah memang Pak Prabowo Subianto punya misi membuat mereka, mendidik mereka untuk lebih disiplin dengan ala militerisme? Kita tidak tahu. Ini adalah sebuah monolog yang membahas saja, melihat apa yang terjadi, membaca apa yang tidak tersurat. Saya mau mengatakan begini, apa motif dari Pak Prabowo Subianto membawa para menterinya dan wakil menterinya ke Magelang di Lembah Tidar untuk digembleng sampai 4 hari? Adalah sebuah peristiwa atau sebuah langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto untuk menerapkan disiplin yang tinggi terhadap para menterinya. Makanya sampai bangun pun kabarnya dibangunkan oleh trompet ala tentara, ala taruna militer. Ini unik ya. Artinya bagi saya, Pak Prabowo melihat menteri-menterinya ini banyak yang tidak disiplin dan harus didisiplinkan. Karena retreat di sana itu, di Magelang itu, di Lembah Tidar itu lebih kepada penerapan disiplin dan kepada loyalitas dan penanaman sistem hierarki kepada pemimpin. Karena di militer itu hierarki sangat kuat. Maka saya melihat Prabowo ingin menanamkan hierarki ini, bahwa saya adalah pimpinan kalian dan saya satu-satunya komandan kalian. Kalian harus turut kepada saya, kalian harus patuh kepada saya. Itu yang saya tangkap ingin ditanamkan oleh Pak Prabowo Subianto kepada jajarannya, dan sambil mengajari para menterinya untuk tidak macam-macam, apalagi mendua hati kepada pimpinan yang lain. Kita semua tahu bahwa di kabinet ini masih banyak anasir-anasir dari Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Mungkin Pak Prabowo ingin membuat mereka tidak cawe-cawe dengan soal dualisme kepemimpinan. Jangan coba-coba bermain hati kepada pemimpin yang lama. Saya sekarang komandanmu, saya pimpinanmu, kau harus patuh padaku, kau harus tunduk kepadaku, meskipun kau titipan dari presiden yang lama. Mungkin itu yang akan ditanamkan oleh Pak Prabowo kepada jajarannya, sehingga dibawa ke Magelang, ke Lembah Tidar, di mana di sana digembleng calon-calon taruna Akademi Militer kita yang kelak memimpin bangsa melalui jalur militer. Ini yang saya perhatikan. Jadi Prabowo melihat bahwa ada ketidaksetiaan, ada ketidakloyalan, ada ketidakdisiplinan yang harus digembleng oleh Pak Prabowo kepada jajarannya supaya benar-benar loyal, benar-benar setia, benar-benar patuh, dan hanya satu komando, bahwa panglimanya adalah saya, Prabowo Subianto. Itulah kesan yang saya tangkap dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dengan membawa jajarannya ke Magelang. Menjadi wajar dan lumrah diterima ketika kalau kita melihat susunan kabinet ini, banyak sekali yang dari partai politik. Memang koalisi ini sangat gemuk ya. Banyak sekali yang dari partai politik, bahkan banyak juga yang berasal dari aktivis. Nah, kita tahu kalau dari politik ini kan suka mbalelo dan lebih ikut partainya daripada ikut presidennya. Aktivis suka mbalelo juga lebih kepada pemikiran aktivisnya daripada kepemikiran negara bangsa. Nah, ini mungkin mau diselaraskan supaya satu frekuensi, satu pemikiran, satu jalan. Saya menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang kegiatan ini adalah menciptakan supaya semuanya satu frekuensi. Artinya apa? Kalau sudah bicara satu frekuensi, satu komando, satu pemimpin, dan satu perintah yang harus dipatuhi oleh semua jajarannya. Yang tidak patuh maupun Anda dari partai politik, kalau Anda lebih berpihak kepada partai politik Anda, maka Anda check out silakan. Kalau Anda berasal dari anasir Joko Widodo, Anda tidak patuh kepada saya dan memilih patuh kepada Joko Widodo, Anda check out dari saya. Mungkin itulah yang akan ditanamkan oleh Pak Prabowo Subianto, dan semoga para menteri-menterinya memahami ini, mengerti ini, bahwa memang saat ini Pak Prabowo Subianto tidak mudah untuk membawa bangsa ini bangkit di tengah-tengah geopolitik global yang sedang bergolak. Kita tahu Korea Selatan dengan Korea Utara memanas,
Rusia Ukraina belum selesai, bahkan Korea Utara membantu Rusia dengan mengirimkan tentara. Konflik di Timur Tengah juga demikian masih terus berlangsung antara Israel dengan Iran dan anasir-anasirnya. Konflik di Asia juga begitu, Cina dengan Taiwan. Semua ini akan memancing situasi yang tidak baik terhadap ekonomi. Maka kepemimpinan Pak Prabowo tidak mudah. Itulah yang saya lihat, bahwa Prabowo membutuhkan jajarannya yang loyal, yang setia, yang hanya patuh pada satu komando, dan jangan coba-coba bermain hati dengan kepemimpinan yang lain. Itulah pesan yang saya tangkap. Jadi ya memang kalau di tengah masyarakat menjadi kontroversi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, semua masyarakat berhak berpendapat, berhak untuk menganalisis, dan saya di sini adalah menggunakan hak saya menganalisa, melihat, membaca apa yang tidak tersurat, tapi saya membaca yang tersirat dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini penting untuk kondusivitas pemerintahan Pak Prabowo. Itu yang saya lihat. Jadi kalau ada yang melihat, wah ini ternyata sudah 10 hari mau kerja hanya jalan-jalan begini-begini, belum bekerja untuk rakyat. Ya udah, kalau bagi saya memang semua ada plus minusnya. Kita lihat ke depan ini, apakah pemerintahan Prabowo ini layak untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk selanjutnya. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan di Sosialis TV.